Karena percayalah, kalau Anda bukan seorang penulis yang besar, baik karya maupun nama Anda, maka uang, ya, cuan itu tidak mudah didapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Muhammad Subhan. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap produktif berkarya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbincang-bincang tentang dua skill yang harus dimiliki oleh seorang penulis. Skill apa itu? Pertama adalah personal branding dan yang kedua adalah corporate branding. Ketika Anda disebut oleh seseorang sebagai penulis, sebagai konten kreator, atau sebagai YouTuber, atau sebagai pengusaha, maka sebutan-sebutan itu adalah sematan yang diberikan oleh orang sebagai bentuk eh, mengenal diri Anda sebagai apa. Kan begitu. Ketika ada yang mengatakan Muhammad Subhan dikenal sebagai apa? Nah, karena dia seorang penulis, maka disebutlah penulis. Kemudian dia aktif di ranah literasi, dia disebut sebagai pegiat literasi. Juga aktif di dunia konten kreator di media sosial, terutama di Facebook, Instagram, YouTube, dan lainnya. Maka Muhammad Subhan, penulis, pegiat literasi, juga saya mengelola sebuah sekolah online, namanya Sekolah Menulis Elipsis. Saya juga dikenal sebagai founder Menulis Elipsis. Nah, sebutan-sebutan inilah yang dikatakan sebagai branding kita di mata orang lain yang melihat sebagai apa. Personal branding ini sejatinya harus dikuatkan lewat pertama publikasi di media. Ada dua jenis media. Pertama media massa, kemudian media sosial. Tentu di era teknologi digital yang sedang disrupsi hari ini, media sosial menempati posisi yang sangat penting bagi penulis-penulis yang ingin memperkenalkan dirinya dan karyanya di publik. Maka seorang penulis sejatinya memiliki media sosial. Dia harus punya Facebook, Instagram, Twitter, pet, line, dan lain sebagainya, sehingga pembaca-pembacanya ataupun para pengikut-pengikutnya, fansnya, mereka bisa selalu memantau, melihat, dan membaca karya-karyanya di media sosial itu pun kegiatan-kegiatannya. Nah, yang kedua ada namanya media konvensional. Media konvensional ini adalah surat kabar, majalah, termasuk televisi, radio, dan lain sebagainya, yang media-media ini kalau dimanfaatkan bisa untuk memperkuat personal branding seorang penulis. Maka ada berita-berita barangkali ataupun karya-karya teman-teman penulis dikirimkan ke media-media konvensional itu, ke surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Setelah terbit di media konvensional, lalu screenshot layarnya bisa dibagikan kembali di media sosial. Maka penguatan media ini akan mengukuhkan personal branding seorang penulis, terutama penulis pemula. Nah, kemudian yang kedua, skillnya adalah corporate branding. Corporate bisa disebut sebagai komunitas, organisasi, atau perusahaan, ya, kita ambil yang simple saja, komunitas misalnya. eh, Penulis-penulis pun harus aktif di organisasi komunitasnya, sehingga di internal komunitas mereka bisa mendiskusikan karya si penulis, ataupun komunitas itu bisa membesarkan si penulis karena ada dukungan anggota-anggota komunitas untuk membedah karyanya, memperbincangkan karyanya, ataupun ikut mempromosikan karyanya. Maka bisa saja penulis hanya memperkuat personal brandingnya tanpa corporate brandingnya, silakan, tidak masalah. Tapi kalau dua komponen ini bisa bersatu, personal branding dan corporate branding akan membuat si penulis, terutama pemula tadi ini, bisa lebih dikenal di publik. Tentu saja kalau eh, personal branding dan corporate brandingnya baik, bagus, akan memberikan peluang-peluang ikutan setelah
itu, ya. Bisa saja dia diundang sebagai narasumber, pembicara, juri, dan lain sebagainya, yang semuanya itu tentu saja memberikan honor kepada si penulis bersangkutan, sehingga bisa menambah penghasilannya di dunia kepenulisan. Karena percayalah, kalau Anda bukan seorang penulis yang besar, baik karya maupun nama Anda, maka uang, ya, cuan itu tidak mudah didapatkan. Tapi kalau seandainya bisa didukung oleh aktivitas-aktivitas lain di ranah kepenulisan, menjadi narasumber, menjadi juri, ataupun menjadi pembicara di seminar, workshop, lain sebagainya, itu semua akan memperkuat Anda sebagai penulis. Dan tentu saja dengan posisi itu jangan melenakan Anda sehingga kamu lupa untuk menulis. Poinnya tetap pada menulis. Jadi seorang penulis dikatakan menulis ketika dia sudah memiliki banyak tulisan-tulisannya. Jangan terlalu asik juga menjadi pembicara, narasumber, dan lain sebagainya sehingga mengurangi karya Anda. Usahakan setiap tahun lahir beberapa buku, atau karya Anda menang kompetisi kepenulisan, juga terbit di berbagai media massa, baik lokal, nasional, surat kabar, majalah, tabloid, dan lain sebagainya, baik cetak maupun digital, sehingga pembaca akan selalu melihat Anda masih tetap berkarya. Nah, itu dua branding yang harus dikuatkan oleh calon-calon penulis maupun penulis-penulis yang sudah jadi, yang belum menguatkan brandingnya, personal branding dan corporate branding. Mudah-mudahan bisa menambah kesuksesan Anda di ranah tulis-menulis. Terus berkarya, sampai bertemu di video-video lainnya. Dan jangan lupa like, share, komen, agar channel ini terus berkembang. Perpanjang maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.